Dari segmen sebelumnya tentang efek fotolistrik dan efek Compton, kita telah membahas bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa berperilaku sebagai suatu partikel atau partikel foton. Sehingga sebagai rangkuman dari apa yang telah kita bahas pada modul-modul sebelumnya, ada beberapa gejala yang bisa dijelaskan dengan memandang bahwa gelombang elektromagnetik atau cahaya itu berperilaku sebagai gelombang, misalnya polarisasi, kemudian interferensi, kemudian difraksi. Namun ada fenomena yang lainnya yang harus dijelaskan dengan memandang bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu berperilaku sebagai partikel, misalnya efek fotolistrik, kemudian efek Compton. Sehingga di sini kita melihat adanya dualisme perilaku gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini bisa berperilaku sebagai gelombang dan bisa berperilaku sebagai partikel, yang itu dirangkum dalam ungkapan ini. P atau momentum itu sama dengan H dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. P atau momentum ini adalah karakteristik sebuah partikel. Sedangkan lambda ini adalah karakteristik gelombang. Sehingga jika gelombang elektromagnetik itu bisa berperilaku sebagai gelombang dan partikel, kita jadi bisa berpikir apakah mungkin suatu partikel bermassa itu juga bisa berperilaku sebagai gelombang. Dan itulah hipotesis de Broglie ini, bahwa perilaku dualisme itu berlaku juga untuk suatu partikel yang bermassa, misalnya elektron atau proton dan sebagainya. Sehingga mengikuti pengertian bahwa momentum partikel P itu sama dengan H per lambda atau panjang gelombang, di mana untuk partikel yang bermassa m, momentumnya itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan mv, maka kita dapatkan bahwa mv itu adalah H per lambda, sehingga kita bisa dapatkan panjang gelombang partikel atau panjang gelombang de Broglie itu adalah H dibagi dengan mv.